life insurance kurang lebih udah 1 miliar ya, udah 1 miliar. Aku nambah dulu 1 miliar. Ternyata meritnya nggak kejadian, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting udah ada life insurance 1 M. Nanti kalau sudah punya anak, nambah lagi nggak, Vin? Nambah. Nah, aku mungkin nambah lagi, nambah lagi mungkin per anak itu paling nggak 2 miliar. Karena dana pendidikan anak tuh, satu anak tuh 2 miliaran lah. Nah, kalau anak sekali misal nih, one shot buy one get two free gitu ya, anaknya kembar gitu, ya berarti lu jadiin 4 miliar gitu. Nah, ini nambah. Kalau nanti ketika income-nya kita nanti nambahin, nanti aku nambah lagi CI-nya. Jadi ini kayak benar-benar kayak anak kecil main apa namanya, yang blok itu Lego ya, ya. Main Lego ya. Ya, jadi kamu beli ini value-nya, kamu beli yang memang kamu kamu butuhkan pada saat itu. Tenang aja, nggak usah buru-buru, nggak usah gede-gede, nggak usah awal-awalnya langsung life insurance 3 miliar, 4 miliar, ngapain? Kamu beli aja kayak gini 200 juta dulu. Nanti stage-mu nambah, kamu mau berkeluarga, kamu upgrade. Kalau kamu mau punya anak, kamu upgrade lagi. Nah, kalau upgrade-nya nggak usah harus unit link semua. Misal ini beliin yang term life gitu, yang berjangka aja, yang murah. Pokoknya selama anakku kuliah, anakku masih usia 3 tahun sampai, maksudnya usia 0 sampai 18 tahun, aku beliin life insurance buat aku jagain. Kalau ada apa-apa sama aku, nih life insurance keluar uang 4 miliar buat sekolah anak gitu. Ya nggak apa-apa, itu beli aja term life. Nah, kalau yang ini katakanlah ya udah nanti buat warisan dan lain sebagainya dan lain ini itu ya udah pakai yang unit link nggak apa-apa. Ya misal gitu. Jadi cara aku beli itu seperti itu, benar-benar nggak usah ngoyo, nggak usah yang apa harus A harus B itu enggak. Ya mungkin cara ini perspektif baru lah, bukan paling benar tapi mungkin nambahin perspektif yang ada gitu. Mau tanya, kapan kita pilih RDPU atau RDPT? Apa dilihat dari jangka waktunya kah? Ya, dilihatnya itu dari jangka waktunya aku lihat. Terus kemudian jadi gini, ini agak sulit dijelaskan ya, tapi kurang lebih gini, kalau kita sudah terbiasa dengan produk tertentu, kita itu hafal karakteristik produk. Gimana ya? Misal nih ya, mungkin aku nggak tahu nih ya, kalau misal mungkin di sini ada yang sudah pernah jadi orang tua gitu, itu kalau orang tua ngajarin matematika sama guru ngajarin matematika, guru sekolah, itu bisa beda. Bisa jadi guru lebih enak. Karena apa? Mereka ngerti ini, kalau anak kayak gini karakteristiknya caranya masuk begini. Kalau anak begini karakteristiknya masuknya seperti ini. Nah, kalau aku secara umum, emang ada nggak caranya? Ada. Umumnya aku ada. Kayak di finansialku itu kita punya grup belajar reksadana sama grup belajar saham. Itu benar-benar masing-masing grup itu fokus belajar reksadana, belajar saham. Kayak ini karakteristiknya gini, contoh nih ya. Aku kasih lihat karakteristik. Aku bukain data sumber dari internet, tapi ini bukan karena disponsorin sama perusahaan ininya, tapi ini karena datanya lengkap aja. Ini punyanya Indo Premier. Ini aku kasih lihat. Nih ya. Ini aku kasih lihat live. Ini karakteristik. Dan karena ini pekerjaanku, jadi aku hafal produk lah. Nah ini contoh nih ya. Kalau orang-orang punya kan Sukor Invest nih. Aku lihat nih ya, yang lain dulu deh. Yang kayak gini nih, Mandiri Invest Pasar Uang. Ini punyanya Mandiri. Ini lihat, ini tuh reksadana pasar uang. Tuh. Grafiknya lurus kan. Tuh. Ini setahun. Ini 3 tahun. Year to date. Nyaris lurus gitu. Iya. Nah, ini beberapa beberapa karakteristik ini Sukor nih. Sukor juga bagus. Ini juga yang orang-orang kenal. Ini setahunnya seperti ini. 3 tahunnya seperti ini, year to date-nya seperti ini.
sepanjang dia pernah jatuh tapi naik lagi lurus, lurus. Ini tahun 2015 ya. Ya, ada nggak karakteristik produk-produk reksadana pasar uang yang berantakan? Ada. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak, Vin, reksadana pasar uang itu pasti aman gitu. Enggak pasti aman. Nih, aku sih lihat nih. Makanya aku kasih tahu beberapa produk yang caranya milih produk reksadana pasar uang gitu. Ini hancur, turunnya segini. Dari Juni sampai sini tiba-tiba turun, anjlok. Ini pasti ada sesuatu. Anjlok. Ini reksadana pasar uang. Makanya aku bilang jangan langsung ngomong pasti untung gitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu pernah ada kasusnya reksadana pasar uang berantakan semua tuh pernah. Ya bukan semua sih, ada banyak yang berantakan tuh pernah kejadian. Terus ada yang AUM-nya kecil-kecil gitu dan lain sebagainya itu ada. Nah pendapatan tetap ini ada yang unik. Jadi zaman dulu pendapatan tetap sih surat utang yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Kalau termasuknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya itu termasuknya fixed income. Ini contoh ya. Nih ada yang tipikalnya seperti ini, lurus juga sama. Nih kalau dilihat grafiknya cenderung lurus. Cenderung lurus aja gitu. Tuh. Ini kalau ada lagi Sukor punya itu juga lurus juga kemarin. Sukor Stable Fund. Tuh, grafiknya cenderung lurus. Tapi ini keanehan, ini anomali. Tuh, anomali. Karena kalau yang benar itu harusnya itu coba kita masukin gede-gede ya. Nih, BNP Paribas. Ini punyanya BNP Paribas. Nah, yang benar itu pendapatan tetap kayak gini. Karena kenyataannya begini. Ini cerminan market. Naik turun. Nah, itu. Terus kemudian ada nggak reksadana yang kemarin kayak dibilang sama salah satu teman kita, pembicara juga, yang investasi yang Amerika punya gitu. Ada namanya BNP Paribas Cakra Syariah. Nah nih, ini produk ini punyanya BNP Paribas, BNP Paribas nih. Ini beli minimal 10.000 US dollar. Sahamnya itu ada di Accenture itu perusahaan konsultan, Alphabet itu Google, perusahaan induknya Google, Apple, AstraZeneca, US pasti tahu, yang sekarang lagi ribut, ya kan, suntikan itu vaksin. Home Depot itu kayak Carrefour-nya, Merck & Co itu tahu kan ya, Merck & Co, perusahaan kimia itu obat-obatan. Microsoft, Procter & Gamble itu Procter & Gamble itu P&G. P&G ya. Ya, P&G, Roh Holding ini perusahaan apa ya, Roh itu ya. Visa, aku nggak tahu nih ya. Ini aku sulit. Aku pernah dengar nama Roh, tapi aku nggak tahu ininya perusahaannya apa, lupa. Visa tahu kan, Visa yang ada di kartu kredit atau kartu debit. Ini reksadana juga. Ini reksadana apa nih tulisannya? Reksadana saham syariah berbasis efek luar negeri, berbasiskan saham luar negeri. Ada nggak? Ada. Ini S&P nggak? Ya ini di S&P. Tuh. Minimal beli 10.000. Ada, makanya macam-macam produknya, macam-macam. Reksadana pasar. Nah, kalau di tempatnya grup belajar kita, aku bahasin satu-satu. Jadi selalu aku bahas satu-satu ini semua produknya apa masing-masing kayak gini. Itu aku juga bahasin satu-satu nih kayak gini. Ini campuran. Misal ini reksadana yang aneh. Pertumbuhannya udah 76% dari awal tahun kalau nggak salah ya. Berapa nih Jarvis? 57% dari awal tahun sampai sekarang. Angkanya 57%. Tapi ini aneh karena yang lain tidak ada yang setinggi ini. Bukan berarti ini jelek ya, tapi ini different gitu, berbeda gitu. Pasti ada sesuatu yang unik gitu. Oke. Nah, ini kalau ada yang equity fund juga. Ini baru reksadana. Jadi kalau tipikal aku, bedanya aku sama kebanyakan umum adalah aku ngulik. Produk-produknya aku ngulik. Jadi aku tahu nih perusahaan-perusahaan kayak gini tuh ini dalamnya tuh apa. Ini baru reksadana, belum sahamnya. Tuh, gitu. Saham pun juga aku sama. Misal saham gitu ya, guys.
cara aku melihat perusahaan, ya pasti aku lihat sebagai perusahaan. Perusahaan itu untungnya tuh, ini yang menghasilkan keuntungan perusahaan ini dari apa gitu. Nanti aku ceritain mungkin ya sahamnya. Kejar aja dulu dana daruratnya nggak apa-apa. Dana daruratnya dari uang yang kamu punya, ya mau nggak mau dana darurat itu kejar. 6. Kalau kamu single, 6 kali pengeluaran. Kalau misal kamu sudah punya pasangan, itu 9 kali. Tapi kalau sudah punya anak, 5 kali. 10 kali. 12 kali lipat.